tiba-tiba ditinggal begitu ada. Saat itulah juga saya menyatakan diri, udah deh, kalau ini caranya berarti Jokowi itu hanya numpang SMK untuk kepopuleran dia sampai Jakarta. Saya mundur. Kenapa kau masih menyimpan pasukan? Inilah pasukannya Petruk yang banyak sekali sekarang itu. Ya. Nah, ini yang namanya relawan para termul. Itu banyak banget ini sekarang. Ya, oke guys, jadi Roy Suryo kembali lagi ya guys, bikin statement lagi ya. Jadi kali ini Roy Suryo ini kembali mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi ya. Ia menggunakan analogi perwayangan Petruk dari Ratu untuk menyindir situasi politik saat ini ya, dan menyatakan keraguannya terhadap keaslian ijazah Pak Jokowi ya guys. Anda tetap tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli, padahal Anda ini bukannya dulu pendukung Jokowi ya? Iya. Pendukung tidak, tapi saya memang sempat akan mensukseskan waktu itu disebut program nasional loh ya. Kalau terakhir di deny kalau itu kan swasta, enggak. SMK ya, mobil SMK itu dulu memang cita-citanya jadi mobil nasional. Oke. Dan saya sejujurnya saya bilang, kalau itu Jokowi serius mengerjakan itu, dan waktu itu saya bersama Pak Rudi menggarap itu mulai dari Solo, FX Rudi. Itu bisa jadi mobil, karena Indonesia itu butuh mobil sederhana mas. Indonesia itu butuh mobil yang pakai karburator, cukup pakai platina. Ya udah, nggak usah malah, dan itu di angka 50 juta, 60 juta aja bisa. Cuman sayangnya ketika kami sudah sampai mengantarkan mobil yang nyoper SMK itu aku loh mbak, sama Pak FX Rudi sampai Jakarta, kita tunggu sampai uji emisi. Dan uji emisinya sempat gagal kami akui, tapi kemudian kita akali katalit konverternya kita beresin selesai, tiba-tiba ditinggal begitu ada. Saat itulah juga saya menyatakan diri, udah deh, kalau ini caranya berarti Jokowi itu hanya numpang SMK untuk kepopuleran dia sampai Jakarta. Saya mundur. Oh, jadi kemarin mobil SMK itu Roy Suryo juga yang ikut andil ngurus-ngurus di dalamnya ya guys. Baru tahu sih. Setelah itu dah, jadi nggak anu lagi. Jadi ini ceritanya tuh mirip mbak, kalau dalam cerita pewayangan. Jadi isinya bukan keyboard ya. Wah, ini dia main wayang pula nih dia. Jangan ini. Nanti ada orang mengatakan mas, Roy Suryo itu aneh-aneh punya wayang, tapi Mas Tra tahu lah gitu. Kalau di Jogja silahkan berkunjung ke museum wayang. Saya ada museum wayang di Jogja. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap, koro-koro. Ya, carito dicerita dahulu sempat ada Petruk yang kemudian menjadi raja. Nah, kisah Petruk jadi ratu ini juga berasal dari Solo dari tahun 1930-an. Petruk jadi ratu tuh saya kira persis mirip dengan seseorang yang saya nggak tahu siapa ya, karena dia namanya Prabu Kantong Bolong. Kantong kirinya ada 17.000 triliun, kantong kanannya ada 11.000 triliun. Nyindir dan lagi. Bocor kemana-mana, ada wis bocor, IKN bocor kemana-mana. Sekarang Petruk jadi ratu itu telah berkembang, kemudian telah berubah menjadi rakyat biasa. Nah, ketika dia menjadi rakyat biasa, truk, kenapa kau masih menyimpan pasukan? Inilah pasukannya Petruk yang banyak sekali sekarang itu. Ya. Nah, ini yang namanya relawan para termul. Itu banyak banget ini sekarang. Nyindir lagi. Ini yang bikin repot, karena biasanya kalau sudah turun, ya itu turun, nggak usah ada relawan-relawan lagi. Ini yang bikin rusak negara, karena kemudian apa? Ini namanya Bathara Guru. Bathara Guru itu kalau dalam cerita pewayangan tuh suhu yang paling tinggi. Bathara Guru saja sekarang banyak profesor-profesor yang mempertanyakan, terus ijazahmu tuh asli apa ora? Ijazahmu tuh bener apa tidak? Dan ketika kemudian kisruh ijazah ini muncullah seorang, nah ini nggak perlu saya jelaskan siapa. Kanjeng Raden Multimedia Telematika. Dialah tuh Roy Suryo tuh. Jadi ini yang sekarang kalau pada acara bola liar Kompas TV diramalkan, apakah tahun depan 2026 ini masih berhadapan-hadapan? Tergantung. Kalau Petruk masih mengajak gajah-gajahnya, tahu nggak artinya gajah? Gajah itu nggak punya ijazah. Ya, jangan dihubungkan dengan partai loh ya, jangan. Maka ini masih akan terus naik, dan kemudian bumi makin gonjang-ganjing, dan Indonesia nanti akan bahaya kalau dia masih belum jujur dan belum bersifat negarawan. Selesai. Ya, jadi hingga tahun 2026 sekarang ya, kasus ijazah ini diperkirakan tetap menjadi bola liar ya guys.
Roy Suryo tetap pada pendiriannya ya, sementara institusi hukum ditantang untuk segera memberikan kepastian hukum ya. Jadi selama pintu pengadilan ini belum benar-benar terbuka ya, selama itu pula ya diskursus mengenai kebenaran dan kebohongan itu akan tetap terus membelah opini publik ya guys. Jadi publik tuh sekarang ini terpecah ya, ada yang percaya ijazah Pak Jokowi itu asli, ada juga yang tidak percaya ijazah Pak Jokowi itu asli guys. Jadi gimana akhirnya?